Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli tahun 2025. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu kita fokus untuk bicara energi Cancer dan terutama yang ditentukan oleh bulan matahari dan Jupiter. Dan itu membawa kita pada 3 topik. Pertama adalah melindungi keluarga kita, melindungi diri sendiri atau memberi batasan antara kita sebagai anggota keluarga dengan pihak yang di luar anggota keluarga. Kemudian dengan peran dari Jupiter yang tengah mengaktifasi banyak hal, itu maka kita bisa expect ada keajaiban karena Jupiter itu sendiri adalah planet of luck dan planet yang sangat besar peranannya di dalam dinamika kehidupan. Jupiter kalau di dalam astronomi dia itu melindungi bumi jika ada komet yang akan jatuh, ya akan akan melewati bumi dan artinya itu adalah massive destruction planetary. Maka dia memberi gravitasi yang besar sehingga dia menarik semua benda-benda angkasa yang akan mengenai bumi. Matahari sangat penting karena dia adalah sumber dari cahaya buat galaksi ini, buat tata surya yang tengahnya adalah matahari. Dan oleh sebab itu kepemimpinan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dua-duanya adalah pemimpin, tokoh maskulin, dan karena conjunction di satu sisi adalah membawa keberuntungan, di sisi lain dan kita juga bisa lihat dari kondisi kita yang sudah berlangsung adalah namanya butt head itu artinya perang kepala antara kepala, jadi kayak dua orang sedang saling melototi dua pemimpin dunia dan itu tengah terjadi, tidak hanya dua, bahkan sudah lebih dari dua sekarang. Dan yang terakhir adalah bicara tentang hubungan asmara. Kenapa hubungan asmara ini penting? Karena kita bicara tentang keluarga, tentang rumah. Rumah itu biasanya kita lihat semua diisi oleh dua orang yang jatuh cinta. Sebenarnya dasarnya dari satu keluarga, di dalam rumah adalah cinta. Kalau ada rumah yang isinya pertemanan, biasanya roommate kan. Roommate itu nggak biasa. Rumah itu adalah suami dan istri. Atau dua pasangan, dua orang yang jatuh hati dan membentuk dan mempunyai determinasi membentuk satu keluarga sehingga punya keturunan, lineage di sini. Dan di beberapa tempat hubungan rumah tangga itu adalah gabungan antara dua keluarga lain menjadi satu keluarga baru dengan keturunannya yang kita sebut dengan lineage. Itu menjadi penting dibahas pada saat ini. Dan kenapa menjadi penting? Karena ada kemungkinan bagian dari keluarga itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan oleh sebab itu pada pekan kali ini ada bacaan khusus hubungan asmara. Nah, pekan dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli tahun 2025 itu ditandai dengan satu transisi menuju ke situasi yang sama besarnya nanti. Jadi setelah bulan baru di Cancer, which is a huge event gitu ya, kita istirahat dulu, tanda petik istirahat pada pekan kali ini, pekan tanggal 30 sampai tanggal 6, karena pada pekan tanggal 7 itu terjadi lagi mulai hal yang besar ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang outer planets, namanya planet-planet yang lingkarannya ada di luar, yaitu Uranus, Neptunus, dan Saturnus yang akan berubah zodiak atau akan ada retro. Nah, pada saat ini retro sudah terjadi pada Pluto. Kita lihat pada tanggal 30 itu hari Senin, Pluto sudah retro dan ini sudah terjadi cukup panjang.
dan juga Juno. Nah, kalau kita lihat secara umum pada saat ini hari Selasa tanggal 1 itu Neptunus sudah station, artinya dia udah tidak bergerak lagi maju, tetapi dia akan berhenti dan kemudian mundur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 ya. Sabtu tanggal 5 kita lihat Saturnus sudah mulai station. Dan kemudian nanti di pekan berikutnya tanggal 7 dan tanggal 8, antara 7 dan 8. Jadi di 7-nya Uranus yang ada di Taurus ya. Hari tanggal 7 bulan 7 itu Uranus ada di 29 derajat 59 menit dan pada hari Selasa depan tanggal 8 Juli itu sudah mulai masuk ke Gemini. Uranus itu is a big thing. Uranus yang masuk ke Gemini itu akan menjadi sangat besar terkait dengan komunikasi teknologi. Jadi kan sifatnya intelektual. Uranus juga sangat intelektual, inovatif, teknologi komunikasi itu akan menjadi luar biasa sekali setelah nanti dalam 7 tahun Uranus berada di Gemini. Uranus yang berada di Taurus ini ya yang sudah kita alami, termasuk itu adalah cryptocurrency misalnya ya. Banyak hal terkait dengan keuangan yang kemudian dicanggihkan teknologinya karena ada beberapa hal. Banyak hal terkait dengan keuangan itu menjadi sangat mudah untuk flowing gitu. Nah, jadi bayangkan dalam 7 tahun ke depan setelah Uranus masuk ke Gemini ya. Jadi pekan berikut dari pekan ini adalah pekan yang sangat dahsyat, tetapi itu menjadi bahasan yang akan datang. Yang jelas pada saat pekan depan ini, baik Neptunus maupun Saturnus itu sudah mulai masuk periode retrograde. Sudah retrograde. Jadi kalau Uranus dari Taurus ke Gemini itu ingresi ke Gemini, tetapi memang Saturnus dan Neptunus itu sebenarnya tidak pernah conjunction penuh. Jadi di titik yang sama pada saat ini. Dia conjunction penuh baru pada tahun 2026 ya, karena Uranusnya masih terus berjalan dan Saturnus kan lebih cepat jalannya daripada Neptunus ya, karena dia lebih dekat ke matahari relatif dibandingkan dengan Neptunus. Oke. Perubahan ini akan mulai dirasakan pada pekan kali ini, tetapi karena ini bacaan mingguan, maka kita akan fokus pada posisinya bulan. Kita mulai dari tanggal 30 Juni tahun 2025 ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan harian, maka kita mungkin akan ada baiknya melihat past, present, future atau cerita tema dari bacaan pekan kali ini. Oke. Jadi kalau penggambarannya di sini ini kebetulan semuanya terbalik ya, jadi upside down. The Hangman terbalik sebagai the past ya, satu-satu kita lihat. Ini pada saat ini ya, atau pada saat ini kita merasa bahwa cara pandang kita terhadap dunia sudah ada perubahan, bahwa kita bisa melihat hitam dan putih dunia itu dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita barangkali sangat diskret ya, oh kamu jahat, kamu baik. Sekarang kita barangkali ini ya salah satu contoh dari diskret atau cara pandang yang polaritas atau dualisme, itu barangkali sudah kita bisa melihat bahwa selalu ada titik abu-abu. Dan kalaupun kita berkeras punya pandangan pada satu titik, kita tetap bisa melihat dampaknya kepada orang-orang yang innocent, yang tidak bersalah, sehingga kita juga berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan memang pada pekan lalu itu banyak keputusan yang akhirnya kita tunda karena kita punya pertimbangan yang lebih banyak. Nah, pada saat ini
yang tadinya kita lihat bahwa pendanaan kita tampaknya cukup, barangkali sekarang kita berpikir bisa lebih jauh, karena yang tadinya kita punya kerangka pandang lingkaran yang relatif kecil diri kita dan keluarga kita, barangkali sekarang setelah ada situasi yang lebih meluas di sana gitu ya, kita bisa melihat bahwa mungkin ada pengaruhnya kepada diri kita. Itu yang kita rasakan pada pekan kali ini, dan itu membuat kita menjadi lebih was-was dan mulai berpikir mencari alternatif lain. Tetapi karena alternatifnya tidak banyak, kita merasa seperti running out of options gitu. Jadi ini memang kalau dari 3 kartu ini, positifnya adalah kita bisa lebih bijaksana, kita bisa melihat sesuatu lebih jauh. Yang kedua adalah kita mungkin harus keluar dari egosentris kita menjadi lebih luas, tetapi memang situasi ini akan memberi dampak kita lebih mudah frustrasi, dan karena kita udah dibilangin dari awal ya, sudah dibilangin dari awal, maka kembali lagi selalu basisnya kita adalah kita tidak pernah sendiri. Semua terjadi ada alasannya dan kita nggak bakal ditinggalin merana sendiri. Kita harus punya kemampuan resilient ya, menghadapi semua periode, karena periode yang mendatang itu kita akan berada di posisi yang kita sebut dengan timeline shifting ya, di mana kita bisa menemukan kembali keluarga tanda petik kita yang memang memberi kedamaian pada diri kita. Itu yang saya artikan dari sini. Nah, hari Senin ya, kita lihat bulan yang conjunction dengan Mars itu jelas sudah bercerita tentang hal yang harsh ya, relatif harsh. Tetapi juga itu di satu sisi, di sisi lain adalah kita bisa termotivasi. Jadi kita lebih berani, kita lebih berani karena kita tidak hanya melihat energi Mars itu sebagai lawan tanda petik atau pihak yang akan menekan kita, tetapi justru kita yang mengembadi, kita mencerap energi Mars ini untuk menjadikan diri kita lebih termotivasi. Dan kalau kita lihat ini sextile dengan matahari yang masih conjunction dengan Jupiter, juga sextile dengan, ini ada 3 berarti karena ini orbs-nya cukup besar, dengan Vesta maupun dengan Juno retro, maka sebenarnya pada hari Senin kita termotivasi untuk kita menjelaskan duduk perkara kita terkait dengan perjanjian dan kesepakatan kita. Barangkali kita akan bertemu dengan orang dan kita merasa sedikit agak takut, karena biasanya dengan energi Mars-nya itu takut kita bahwa akan terjadi komunikasi yang argumentatif. But no, kita udah lebih siap, maka kita juga sudah punya argumentasinya, kita berpegangan pada Mars dan matahari sebagai pejuang, warrior, karena ini sextile dengan Juno, maka ada kemungkinan kita memang perlu memperjelas kesepakatan posisi antara posisi kita dan posisinya orang lain tersebut. Ya, dan terutama karena Juno juga membuat trine dengan North Node, maka motivasi ini jelas bahwa ini lebih baik. Jadi banyak sekali rekomendasi ke depan yang akan muncul dari komunikasi ini. Nah, hari Selasa, ya, kita lihat hari Selasa Neptunus sudah mulai station, artinya dia punya pengaruh yang sangat besar, dan Neptunus itu terkait dengan kreativitas, imajinasi, sesuatu yang out of the box ya. Dan bulan pada saat ini conjunction dengan South Node. Conjunction dengan South Node dan membuat trine dengan Venus yang conjunction dengan Uranus. Jadi mungkin kita lihat Venus Uranus conjunction ini
Venus dan Theme towards love life is indicated and many pleasant changes of unexpected nature. With your stimulating magnetic and independent personality, you make an exciting friend but very very unreliable romantic partner. Oke, jadi karena ini diaktifasi pada hari Selasa, maka saya lihat bahwa kita banyak belajar, kita ingin masa depan yang lebih baik, dan pada saat ini kita barangkali akan bertemu dengan orang-orang yang akan menjadi ujian kita. Satu sisi ujian, sisi lain artinya ada kebahagiaan, ada sparkle gitu ya, yang muncul di sini di hari Selasa ya. Dan ini juga barangkali karena ini Venus juga square dengan Pallas Athena, maka sebenarnya kita dari awal sudah merasakan adanya red flag ini ya. Saya langsung sebut sebagai red flag. Tapi yes, red flag is very exciting, ya. Kayak kita ketemu dengan orang yang so interesting, tapi kita tahu dari awal bahwa something is wrong with that. Tapi kan justru ini sangat manusiawi, justru kita bukannya lari menjauh, tapi lari mendekat, dan itu ada kemungkinan terjadi. So, ambil sisi yang membuat kita exciting, saya pikir nggak ada salahnya, tetapi batasi diri dan sangat-sangat careful dalam berinteraksi ya. Itu kalau memang adalah hal yang terkait romantik. Tapi di sisi lain juga barangkali kita harus berhati-hati dengan scamming juga, karena memang biasanya scamming itu yang dicari itu, atau yang baitingnya itu dari situ. Hari Selasa. Hari Rabu, bulan masuk ke Libra, dan ini menandakan kita sangat fokus pada hubungan, terutama dengan hubungan orang terdekat kita, pasangan kita, utamanya pasangan kita. Dan ini karena oposisi dengan Saturnus yang conjunction dengan Neptunus, maka memang ini semua wejangan orang tua itu kayak terngiang di kepala kita. Jadi barangkali kita dengan pasangan kita atau kita dengan orang yang kita sukai gitu ya, ingin terus melakukan pendekatan, something like that ya, menjadi setara. Tapi kok ya banyak sekali wejangannya, jangan ini, jangan itu, dan hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu. Tapi pada saat yang bersamaan kita banyak sekali berhayal tentang kemungkinan dari perjalanan cinta ini. So jadi kalau saya bisa bayangkan situasi saya dalam transit seperti ini adalah saya ketemu dengan orang yang sangat memikat hati saya dan langsung membuat saya mengimajinasikan semua keindahan, termasuk yang macam-macam itu, dengan segala kemungkinannya. Tapi pada saat yang bersamaan seperti saya menampar wajah saya sendiri, kemudian, hey, wake up, just be real. Ini mungkin apa tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu pada hari Rabu. Hari Kamis, bulan yang masih berada di Libra, berarti masih terkait dengan hubungan, itu oposisi dengan Ceres. Barangkali kita berpikir, kalau saya mengambil risiko untuk menjadi lebih dekat atau whatever terkait dengan pihak ini gitu ya, salah satu pihak lah, itu apakah membuat kita menjadi lebih rugi atau tidak gitu. Sepertinya sih kita melihat bahwa ini kayaknya terlalu mahal anyway, pelajaran ini agak mahal kalau kita sampai terperosok di sini. Dan apapun bentuk dari pelajaran mahal tersebut, barangkali ada hubungannya dengan cerita kemarin, barangkali juga tidak ada hubungannya dengan cerita kemarin, tetapi pada hari Kamis ya, kita memang perlu mengingatkan diri kita sendiri untuk berpikir lebih strategis terkait dengan keuangan kita. Pada hari Jumat, di mana bulan membentuk square dengan Pluto retro yang ada di Aquarius, juga oposisi dengan Aries dan Chiron,
Maka ini memang bukan transit yang relatively easy, no. Jadi pada hari Jumat ini kita mungkin bertemu dengan atau mendengar percakapan terkait dengan keputusan kita yang dianggap salah atau kontroversial, atau kita nggak suka lah dikritik gitu ya. Kita nggak suka dikritik, apalagi harusnya kamu gitu ya. Sehingga hati kita merasa ragu-ragu gitu dengan keputusan yang sudah kita buat sendiri. Karena bukannya kita nggak paham bahwa kita mengambil keputusan itu ada resikonya, dan setiap orang juga menghadapi resiko yang sama. Tapi kalau mendengar ucapan orang yang menjudge kita seperti itu, barangkali membuat kita juga agak terpengaruh gitu ya, tersulut lah emosinya seperti itu. Iya, itu yang utama yang terlihat. Kemudian pada hari Sabtu, bulan yang conjunction dengan pesta dan terutama dengan Lilith ya, trine dengan matahari dan Jupiter, quincunx dengan Ceres, dan square dengan Merkurius hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini adalah transit yang sangat sibuk sebenarnya. Transit yang sangat sibuk. Kalau saya lihat ini lebih pada kita punya perasaan disonans ya. Jadi kayak kita mungkin ragu-ragu ya. Saya ada perasaan bahwa kita membuat inner dialogue ya, atau mungkin outside juga, tapi saya melihatnya lebih inner dialogue tentang beberapa option keputusan kita terkait dengan satu hal yang kemudian bisa ada hubungannya dengan keuangan kita. Jadi mungkin keputusannya nggak langsung terkait dengan keuangan, tetapi tentang hubungan dengan seseorang misalnya. Kalau kita gini, kira-kira kita akan menemui konflik atau tidak. Kalau ini ada konflik, maka akan ada pengaruhnya dengan flowing keuangan kita seperti itu. Dan ini membuat kita cukup bingung, tetapi pada saat yang bersamaan kemudian kita bisa melihat juga bahwa this is the option, all the option that we have gitu loh. Ini semua adalah kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga dengan kita menata banyak kemungkinan tersebut, kita menganalisis banyak kemungkinan tersebut, kita menganalisis setiap keputusan yang mungkin terjadi, skenarionya seperti apa, maka kita bisa mengambil mana sebenarnya yang kita ambil sebagai pilihan. Jadi lebih tepatnya dari panjang lebar ini adalah pada hari Sabtu kita akan mencoba mengambil keputusan atau mengambil pilihan terbaik dari yang macam-macam pilihan ini, mana yang akan paling memberi kemungkinan keuntungan terbesar buat kita, terutama ada kaitannya dengan orang lain, dan kaitannya dengan orang lain itu masih banyak area abu-abu atau area yang kita belum tahu kira-kira dia atau situasinya akan mengarah kemana, karena bulan ada di Scorpio. Nah, pada hari Minggu, bulan yang oposisi dengan Venus juga conjunction dengan Uranus, ini juga di detik-detik terakhir. This is very important ya. Kemarin kayaknya kita sudah melihat di Taurus terakhir, ini apa? Ya, Taurus 30, an elegant outdoor party, peacock strut on the low, the well-dressed guests are also strutting. Pada pesta luar ruangan yang elegan, burung merak berlenggak-lenggok di halaman. Para tamu berpakaian rapi juga berlenggak-lenggok dalam upaya untuk membuat kesan yang memukau. Oke. Jadi ini karena diaktifasi pada derajat ini ya, Uranus dan ya, jadi
yang tadi saya cerita tentang conjunction antara Uranus dan Venus itu adalah seperti Temtheos gitu ya, dan benar gitu ya, artinya di derajat ini itu seperti ada persaingan dan keelokan atau keindahan, atau seperti ini loh paling menguntungkan, jadi bisa tidak hanya physically atraktif tapi juga secara keuangan sangat atraktif gitu ya. Tapi ini kayaknya memang kita harus melihat ini juga ada kemungkinan sebagai scamming ya. Jadi ada persaingan dan mencari keuntungan terbesar, dan kemudian masing-masing tentu saja ini kayak persaingan dagang. Misalnya persaingan dagang itu kan ditandai dengan komunikasi yang sangat eksesif ya, kayak iklan-iklan, promosi yang membuat mata kita lalalala. Tapi kita juga bisa melihat bahwa itu sebenarnya hanya strategi pemasaran, dan ini kita lihat dari bulan yang square dengan Pallas Athena retro. Kita bisa melihat bahwa ini adalah scamming untuk menarik perhatian. Iya, seperti propaganda ya, propaganda dulu ketika akan, ini saya hanya contoh ya, Perang Dunia Kedua gitu. Ini lebih bagus, ini kalau mau ikut di dalam kemiliteran ini akan hal-hal baik akan terjadi gitu, kayak merekrut para tentara itu kan di situ seolah-olah di sana akan ada tentara perempuan gitu yang akan menjadi daya tariknya gitu. Padahal di sini semua adalah perang, semuanya adalah lah perang artinya apa. Seperti itu. Jadi kayaknya memang pada hari Minggu kalau energinya yang muncul adalah seperti itu. Di luar itu adalah bulan yang membentuk Grand Trine dengan matahari dan Jupiter juga, serta matahari dengan North Node. Jadi ini adalah hal yang positif. Artinya di luar dari semua intensitas komunikasi yang sangat-sangat mengilaukan itu, sangat berkilau gitu ya, tetapi kita bisa melihat beyond that. Jadi kalau ada komunikasi yang eksesif, ini pasti something wrong ini. Ini mereka mencoba mengatakan sesuatu, dia butuh sesuatu dengan cara mengatakan, jadi kayak manipulating persepsi dari publik seperti itu. Oke. Jadi apa temanya pada pekan kali ini? Barangkali juga karena kita akan bertemu dengan pihak yang kita persepsikan sebagai agresif, tetapi kita juga termotivasi, dan kemudian kita menemukan bahwa di satu sisi itu ada hal yang menarik, tetapi juga ada kemungkinan scamming. Jadi barangkali memang temanya adalah hati-hati dengan scamming ya, hati-hati dengan scamming aja, hati-hati dengan informasi yang menyesatkan. Karena kita dibuat seolah-olah nih ya. Jadi kita banyak pertimbangan sekarang, karena memang situasi membuat kita harus banyak melakukan pertimbangan. Kita dibuat berpikir bahwa kita nggak cukup. Kita dibuat berpikir bahwa kita nggak cukup, sehingga rencana kita yang tadinya udah bagus itu harus berubah. Jadi be very careful about that ya. Yang pertama kita ambil dari Rumi untuk bacaan orakelnya seperti biasa yang di tengah. Setelah diacak one. Oke. Ini juga mengingatkan bahwa dari semua kekacauan itu masih one consciousness ya. Dan ini 6. Saling memberi, saling ada flowing. Jadi ada money flowing. Di sini saya melihat langsung money flowing, dan bulatnya itu selain satu tapi juga koin. Koinnya akan berpengaruh, tetapi dia membentuk diri kita nih, kita yang light, kita yang tahu, kita yang bisa melihat situasi keuangan, kita bisa melihat separation out of oneness. Jadi semua ini kan sebenarnya adalah satu kesatuan, tetapi ini seolah-olah dibuat seperti separated gitu, seperti you and me gitu, tuh adalah hal yang berbeda sama sekali. Bahwa ini ada hitam dan putih gitu ya. Bahwa yang di sana itu bisa
bisa berpengaruh langsung pada kita, tetapi juga bisa terpisahkan. Dan sebenarnya kalau tadi kembali pada cerita timeline shifting, di mana ada energi yang sangat harsh dan ada energi yang sudah mulai ini ya, collective consciousness-nya sangat berpegangan pada love. Itu somehow akan menjadi satu unity sendiri. Anyway, kita lihat di sini apa isinya. I have abolished duality from myself. I have seen the two worlds as one. One I seek, one I know, one I see, and one I call. Anyway, hal terkait dengan separation, oneness itu menjadi hal yang utama pada pekan kali ini. Jadi kalau kita melihat hitam putih, baik, buruk, dan lain sebagainya, bagaimanapun juga kita berada di dalam satu kontinuitas dan saling terpengaruh satu dengan lainnya. Ini untuk konsiderasi yang berikutnya. 3 kartu dari Rumi. Iya, ini juga menggambarkan kembali ya. Ini satu keluarga artinya. Yang kedua ini adalah Tree of Life. Sekarang kita bisa melihat ini sebagai Tree of Light ya. Ini adalah cakra kita, sih. Ini warna cakra kita. Kita sebagai pribadi kan kita sebagai bagian dari bumi. Ya. Kemudian pada saat ini kita memang harus melewati satu periode yang menantang. Dan tadi ya saya melihat ini sebagai ujian sehingga tidak harus terjadi Three of Swords. Kita bisa tetap merasa cukup, kita tetap mengandalkan mengandalkan yang satu untuk melewati situasi yang menantang ini, sehingga ke depannya ini kita yang bisa pegang sendiri kok. Kita bisa memotivasi diri kita untuk menjadi lebih berani untuk menghadapi situasi di depan sana. Oke, lanjut. Ini saya juga sudah mengambil banyak ya, dari banyak deck, tapi nggak apa-apa, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sexuality. Sexuality blossoms in an atmosphere. Ambil hanya jika resonate ya. Of a trust, intimacy, love, and friendship. Ya, jadi kita lihat dari godaan itu mungkin ada, dan itu juga mungkin adalah hal yang positif, yang baik. So, ya, ini perlu discernment-nya kita. Ini 4 kartu dari Mystical Wisdom. Ini pasnya adalah vacation. Vacation itu situasinya adalah kita relax ya, relax adventure. Ini yang lalu kita membuat kita menjadi relax, tetapi pada saat ini kita punya pilihan untuk tetap relax atau kita teragitasi ya istilahnya. Yang memang menjadi future di sini ke depannya, kita memang menghadapi satu hal yang membutuhkan resiliensi kita. Jadi kita harus bisa rise above tribulation. Jadi kan udah ada di depan kita anyway gitu ya. Semua kekacauan itu udah ada di depan kita. Jadi bagaimana kita bisa lebih tinggi dari kekacauan itu, dan seperti dibahas kemarin, jangan berada di storm tetapi di center of the storm, supaya kita bisa melihat, mengobservasi situasinya. Dan ini outcome-nya adalah peacock ya, very beautiful ya. Raise your standard. Standar kita beda, jadi kita nggak gampang terpancing untuk masuk di dalam perdebatan yang hanya menguras tenaga. Self-love, very clear. Jadi kalau kita hanya masuk ke situasi perdebatan yang nggak jelas ujung pangkalnya, tenaga kita habis, kita juga nggak dapat apa-apa. Maka cintai diri kita. Now is time to love, nurture, and heal yourself. Self-love is not simply a state of mind about feeling good. It's a state of appreciation for yourself that grows and matures from action you take to support your body, mind, and soul. Kalau kita hanya masuk ke situasi penuh dengan pertengkaran, hanya menghabiskan kita, what for? Apa untungnya buat diri kita? Dan apakah kita akan baik-baik saja di situ? Kalau kita tahu dari
pertempuran tanda petik tersebut, itu membuat badan kita sakit, membuat diri kita stres dan frustrasi. Beri jarak. Jangan dengan serta-merta terjun di dalam situasi kacau tersebut. Beri jarak. Kita nggak harus ngurusin semuanya. Kalau ada masalah, lihat dulu siapa tuan dari masalah tersebut. Apakah kita punya kewajiban untuk selalu menolong? Tidak harus. Yang nomor satu harus ditolong adalah diri kita. Itu setiap kali dibahas, tetapi memang setiap kali harus diingatkan. Setiap kali kita melihat satu situasi. Kembali lagi analisis dalam waktu 3 detik, tapi kita udah melihat masalah ini, apa duduk perkaranya, siapa tuannya, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus berubah. Kita nggak harus nambah kekacauan di situ. Satu kartu dari Wisdom of Avalon ini adalah Romance, Illusion, Seeking the Sacred, the Grail Knight. Ini kayak Knight of Cups ya. Jadi memang di sini cinta, sexuality, kayaknya memang love ya itu harus ke depan dan tidak tahu bentuknya apakah dengan orang lain atau self love, karena keduanya ada kemungkinan bisa terjadi. Kemudian ini 2 kartu. Ini juga pertama new partner. Jadi seperti memang kita punya partner baru. Tidak harus dalam romance, tetapi memang di sini kayaknya pekan kali ini kita akan menemukan orang yang kita anggap sebagai partner. A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels on motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Jadi jika dalam pekan ini kita kayak ketemu orang yang membuat kita tergerak, termotivasi untuk membuat perubahan, take them. Barangkali memang sifatnya adalah godaan atau paling enggak itu pancingan buat kita bergerak ya. Dan dari awal kita udah menanamkan di pikiran kita bahwa tidak semua harus menjadi permanen sampai ke depan. Barangkali dia datang hanya waktu sementara untuk membuat perubahan dalam game, dalam cerita kita. And if that happens, take it ya. Jangan terlalu mudah untuk frustrasi ya. Jadi go with the flow. Kita ketemu barangkali itu adalah sumber inspirasi kita, memberitahu kita caranya bergerak, tapi jangan terlalu terlibat secara emosi. Reward yourself, kembali lagi, love yourself, reward yourself gitu ya. Nomor 1, kita bukan diajarin untuk selfish atau egosentris, tapi ajari untuk kita survive sebagai diri yang selalu bisa menjaga kesehatan batin kita, kesehatan lahiriah kita juga. Reward yourself. You've been giving a lot of yourself lately. Jadi kalau kita udah giving too much, it's a red flag. Red flagnya bukan di orang lain, tetapi di diri kita. Karena kita memberi terlalu banyak. Ya, sisihkan sedikit untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita masak banyak dan habislah makanannya buat orang lain, kita sendiri hanya kebagian sangat sedikit hanya untuk survive, dan kita masih kelaparan. Come on, kita yang susah payah masak, kita yang susah payah membeli semua ingredientnya itu sendiri, dan kita semua berikan ke orang lain, kita nggak dapat apa-apa. Come on, gitu ya. So you have to reward yourself. Make time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keeping your energy, mood, and motivation at a consistently high level. Ya, ini juga very clearly. Ya, explain bahwa kita memang harus peduli, sangat peduli untuk kesejahteraan diri kita. Ya, stress reduction. Jadi kita sudah bisa membuat stres itu turun. Kita menjadi lebih kuat, maka orang lain akan menimpakan pada kita lagi. No, ya, love life. Ada love life, entah love life untuk diri sendiri atau love dari orang lain juga merupakan satu hadiah. I don't know, new or renewed romantic love is here for you. Dari tadi muncul ya love, sexuality, new partner,
love life. Jadi kayaknya memang di sini buat beberapa sangat relevan gitu ya. Dan saya barangkali tidak sepenuhnya relevan gitu, tetapi bisa witnessing something atau sesuatu seperti mulainya cinta baru di orang-orang terdekat kita juga bisa terjadi. Karena near future ya buat kita adalah spiritual or religious community. Join with like-minded people for friendship and increase spirituality growth. Jadi tidak harus romantis, tapi yang jelas memang akan ada banyak orang baru di dalam kehidupan ini. Oke, ini current situationnya adalah sukses ya. Jadi ini sukses karena kita mampu menjaga diri kita di frekuensi yang tinggi. Kalau menurut saya suksesnya seperti itu. Atau bisa diartikan sebagai sukses dalam arti keuangan kita itu mencukupi kita. Dan kita expecting kita bisa memaafkan sesuatu. Tapi kayaknya memang memaafkan itu masih butuh waktu. Tapi sebenarnya dengan kita berusaha memaafkan itu kayak ada miracles, kayak kita akan dikasih hadiah kalau kita mampu melewati hal yang tersukar gitu. Forgiveness, memaafkan orang. Jadi kalau kita bicara kemarin tentang hubungan asmara, kita perlu untuk menjadi balance. Tetapi balance itu memang dasar utama yang paling mudah untuk kita forgive ya sesuatu. Tetapi kalau tetap nggak bisa, barangkali ada hal lain yang akan kita terima di luar dari hubungan yang setara dengan orang tertentu tersebut. Nah, advice-nya adalah getaway. Getaway itu adalah gerbang baru, karena gerbang baru di tempat di mana di depan lebih banyak cahayanya, love and light. Jadi setelah mampu memaafkan, walaupun kita sangat berharap adanya balance, tetapi balance itu tidak terjadi, dan balance itu barangkali juga ini gambar seperti ini ya. Makanya balance is so important, karena kita seperti dipaksa untuk berpikir kita nggak balance, kita nggak cukup, kita tidak menerima sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi itu hanya adalah tekanan untuk kita berpikir kembali ke frekuensi yang lebih rendah gitu. No, tetap di frekuensi tinggi, karena itu akan membuka gerbang baru kita ke illumination, ke cahaya. Jelas ya, masuk ke cahaya, datang ke cahaya, resultnya kita datang ke cahaya. Oke, satu ini untuk tarotnya, new reading. Nah, ada hangman, ada lagi. Let's see. The unconscious, the shadow self, confusion, dream, intuition. Jadi memang di sini situasinya adalah membuat kita mungkin meragukan sesuatu, ya mundur dan melihat kembali. Sementara kita berpikir bahwa di sana lari, di sana sangat cepat berubah, kenapa saya tidak mengambil keputusan? Advice-nya adalah, iya barangkali ini sekarang saatnya kita membuat keputusan dan berubah, sehingga outcome-nya adalah surrender, new perspective. Ya, jadi kalau dari penggambaran ini, kita kan masih mau mengambil keputusan, dan pekan lalu kita menunda. Sementara kita semakin stres gitu sekarang. Kenapa kok kita masih menunda? Kenapa kita tidak bisa mengambil keputusan? Kayaknya memang kalau dari advice-nya yang Six of Swords ini, kalau gitu udah ambil keputusan dan mulai buat perubahan, dan dengan demikian kita masuk ke situasi baru yang kita akan melihat sendiri bagaimana ini unfold ya, akan mulai terbuka ke depan. Saya akan mulai dari intuitif mandala dulu, satu kartu sebelum masuk yang terakhir nanti. Chakra balancing. Your chakras and life are out of balance. Take time to heal and prioritize. Jadi setiap kali kita merasa tidak balance ya, kita balanskan dulu ya. Cancel. Exit. Message from spirit, get your reading. Kayaknya udah panjang banget memang bacaan kali ini, mudah-mudahan membantu.
your guides are telling you your spirit in its deep love and adoration for you will always take you down the perfect path. But you have to listen and watch for messages. Ini kayaknya belum lama udah pernah keluar kartu ini, tapi kembali mengingatkan kita lagi bahwa kita nggak sendiri. Kita selalu dilingkupi oleh spirit yang semua itu sangat-sangat menyayangi kita. Spirit itu siapa? Dia bisa archangels, mereka bisa dari teman-teman kita yang berada di luar, tidak hanya di sini, dari leluhur kita, siapapun, semua itu mencoba untuk melindungi kita. Selagi kita berjalan dan kita mungkin menangis, tertawa bahagia, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk mendukung kita dari realem yang berbeda. Sangat-sangat mencintai kita, adore kita. Kita udah berhasil melewati jalan yang sukar. Sedikit lagi, go on, sedikit lagi. Setiap kali kita jalan ada rasa putus asa. Kembali kita mencoba mengambil kembali kekuatan dari dalam diri kita. Mereka membantu memberi kekuatan dari luar dan kita bisa bangkit dan jalan terus dalam perfect path ini, jalan kita menuju cahaya. Tetapi untuk kita bisa mampu untuk mendapatkan dukungan dari spirit kita, kita perlu untuk belajar mendengarkan dan melihat message-nya apa saja. Biasanya tentu saja hati kita yang bisa mengatakan, tetapi ada beberapa petunjuk, misalnya kalau kita bersin gitu ya, kita bersin nggak ada apa-apa, itu barangkali memang ada sesuatu di dekat kita mencium bau bunga gitu ya. Kalau saya sendiri sering merasa seperti itu. Atau kita tiba-tiba ada masalah sesuatu yang bikin kita sebenarnya kesel karena kita harus jam sekian ada di sini, tapi kok tiba-tiba ada hambatan. Ternyata setelah itu kita melihat bahwa ada kejadian yang ingin dihindarkan dari diri kita supaya kita tidak merugi atau kita tidak sakit, tidak tersakiti. Kalau kita bisa belajar melihat hal-hal kecil seperti itu dan berterima kasih, merasakan cinta mereka dan kembalikan cinta kita kepada mereka, maka kita akan semakin erat hubungannya dengan dunia tersebut, dunia spirit kita yang akan terus mencoba untuk melindungi kita. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.